Bapa di surga, kami mau menundukkan segala pikiran dan seluruh hati kami di hadapan-Mu dan di hadapan kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah Engkau boleh berbicara bagi kami, Engkau boleh menaruh isi hati-Mu dalam hidup kami, sehingga dengan demikian kami boleh sungguh lagi menjadi orang-orang yang menang dalam setiap proses kehidupan kami. Bahkan dimanapun kami berada, kami bawa kebenaran firman-Mu yang sejati, dan akhirnya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan bagi kami tidak lalu dengan sia-sia, tapi sungguh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sungguh beracara di tengah-tengah kami. Kuasa kegelapan yang berbagai cara yang mau mengganggu kami di dalam mendengar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami sehati-seban kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kami, Allah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kita berada sampai titik ini untuk boleh beribadah kepadanya. Hari ini kita baca bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka boleh tetap memiliki satu kesatuan, dan di dalam kesatuan itu mereka boleh menjadi berkat, dan mereka boleh hidup sepadanan dengan panggilan yang Tuhan boleh berikan buat mereka. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana caranya supaya gereja Tuhan bisa menunjukkan bahwa dia hidup sesuai dengan panggilan yang Allah berikan baginya? Bagaimana sikap gereja yang menunjukkan bahwa gereja hidup sesuai dengan panggilan yang Allah berikan bagi gerejanya? Di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, di situ menekankan hendaklah kamu selalu rendah hati. Penekanan Paulus adalah supaya gereja menunjukkan sikap keteladanannya dan hidupnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka di situ dikatakan hendaklah kamu, dan selanjutnya selalu rendah hati. Dia tidak katakan hendaklah kamu rendah hati, tapi dia katakan kamu selalu rendah hati. Ini penekanan yang indah buat gereja Tuhan. Kenapa demikian? Apa alasannya? Sehingga rendah hati merupakan sebuah bukti sikap gereja hidup sesuai dengan panggilannya.
yang diberikan oleh Tuhan. Ada dua hal penting. Siang hari ini kita akan belajar bersama dari sikap rendah hati sebagai tugas gereja Tuhan yang boleh bersinar dan akhirnya orang melihat bahwa hidupnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat daripada pengertian rendah hati dari bahasa Latin. Istilah bahasa Latin daripada rendah hati adalah kata humilitas. Kata humilitas dari kata dasar humus yang artinya debu dan tanah. Apa artinya? Kata ini menunjukkan kembali kepada setiap gereja Tuhan. Supaya dia bisa rendah hati, dia harus mengingat kembali siapa dia. Paulus mengingatkan melalui kata rendah hati ini supaya jemaat Tuhan mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena namanya manusia tidak lebih daripada debu dan tanah. Karena Allah menciptakan kita dari dua hal. Yang pertama debu dan tanah, debu tanah, dan yang kedua adalah roh Allah itu sendiri. Kenapa Allah harus menciptakan kita dalam dua sisi? Supaya satu sisi manusia tahu siapa dirinya, bahwa dia tidak lebih daripada debu dan tanah. Tapi satu sisi dia tidak menjadi minder oleh karena dia adalah image of God. Dia adalah gambar Allah. Dia adalah imago Dei. Dia adalah Psalm the Moods. Dia adalah gambar Allah itu sendiri. Kalau hanya gambar Allah, dia bisa menjadi sombong. Tapi ketika Allah menciptakan dia dari debu dan tanah, dia harus ingat, dia tidak lebih daripada setitik debu. Dan ketika dia ingat kembali siapa dirinya, dia boleh disadarkan bahwa sebenarnya saya harus rendah hati. Dan saya percaya gereja Tuhan yang tidak memiliki kerendahan hati, gereja itu tidak akan pernah hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita memahami Allah kita adalah Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana. Tetapi Allah yang nun jauh di sana menjadi Allah yang imanen. Imanen artinya Allah yang membatasi dirinya. Dan Allah yang membatasi dirinya masuk dalam sejarah manusia. Dan di dalam sejarah manusia, dia hidup lebih rendah daripada manusia. Tidak ada Allah agama lain yang sama seperti Allah di dalam kekristenan. Kenapa demikian? Allah agama lain adalah Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana, Allah yang tidak pernah nampak dalam kehidupan secara manusia. Dan Allah itu tidak pernah menunjukkan sejauh mana kerendahannya sebagai Allah yang mempedulikan umatnya. Tetapi kalau kita perhatikan Allah di dalam kekristenan adalah Allah yang nun jauh di sana, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Tetapi dalam kemuliaan dan kemahakuasaannya, dia membatasi dirinya. Bahkan Alkitab katakan, dia meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia. Ketika dia datang ke dalam dunia, saudaraku, bukankah sesuatu yang luar biasa? Dia yang penuh kemuliaan, dia adalah raja, tapi dia rela lahir di kandang yang hina. Bukankah ini kerendahan hati? Bukan hanya dia rela lahir di kandang yang hina, tetapi dia rela ditutup dengan kain lapin yang sangat berbau. Dan bukan hanya itu, dia rela lahir bukan di kasur yang empuk, tapi dia lahir di palungan yang sangat hina. Bukankah ini kerendahan hati? Bahkan Efesus katakan dia adalah Allah yang sama dengan Allah, tetapi di dalam kerendahan hatinya dia turun ke dalam dunia. Dan bukan hanya turun ke dalam dunia, tapi dia rela masuk di dalam kehinaan. Dan bukan hanya rela masuk dalam kehinaan, tetapi dia rela disalibkan dalam kehinaan.
Dan di dalam dia disalibkan dalam keinaan, dia turun masuk ke dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit di dalam kemuliaannya, dan dia menunjukkan akan kealahan. Pertanyaannya, kenapa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melakukan akan hal itu? Supaya gereja meneladani sikap panggilan ini. Yesus dikatakan dia setia dengan panggilannya oleh karena ketaatannya, dan di dalam ketaatannya ada kerendahan hatinya. Di dalam ketaatannya kepada Bapa, dan di dalam kerendahan itulah, walaupun dia dicambuk, walaupun dia diludahi, walaupun dia dicaci maki, walaupun dipaku, dan dia harus melalui jalan via dolorosa, dia tetap tenang dan sabar. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah merendahkan dirinya di hadapan Bapanya di sorga. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yesus tahu diri bahwa dia adalah anak. Yesus tahu diri bahwa dia adalah Allah. Yesus tahu diri bahwa dia adalah anak manusia, di mana dia harus taat sama Tuhan. Dan saya percaya, kalau orang lupa diri, dia tidak akan mungkin punya kerendahan hati. Gereja lupa diri, gereja akan tidak punya kerendahan hati. Tetapi gereja yang taat pada panggilannya adalah gereja yang memiliki kerendahan hati. Saya percaya, sebuah pelayanan kalau tanpa dilandasi dengan kerendahan hati, pelayanan itu tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang suami tidak pernah merendahkan hatinya kepada seorang istri, rumah tangga tidak akan mungkin baik. Seorang istri kalau tidak rendah hati kepada suaminya, maka dia tidak akan tunduk kepada suaminya, maka rumah tangga tidak akan baik. Di tengah-tengah pekerjaan, kalau kita tidak rendah hati, pekerjaan kita tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya, orang sombong di tengah-tengah pekerjaannya, tanda saja, lama-kelamaan dia akan dibuang daripada pekerjaan yang ada. Nah, karena Tuhan katakan, aku melawan orang sombong. Allah tidak mau gerejanya yang menerima panggilan Tuhan adalah gereja yang tidak memiliki kerendahan hati. Amin. Kenapa? Karena dengan kerendahan hati kita ingat siapakah kita. Walaupun saya punya segalanya, walaupun saya dipakai luar biasa, tapi saya harus diingatkan bahwa saya itu karena kasih karunia Tuhan. Walaupun saya kaya, jangan lupa bahwa dulu adalah saya seorang yang miskin. Mungkin sekarang saya cukup, tapi jangan lupa siapa saya. Saya adalah seorang anak desa. Saya teringat dengan seorang Yakub Nahuai. Dia punya pelayanan yang begitu luar, punya jemaat yang begitu luar biasa, 10.000 orang. Tapi seringkali dalam buku kesaksiannya, aku anak desa. Aku anak desa. Bahkan dalam bukunya, Hidup untuk Tuhan dan Sesama, Pendeta Dr. Petrus Octavianus, seringkali dia menyaksikan, aku anak desa, aku anak kampung. Seringkali aku jual kayu bakar untuk makan. Aku jual roti kue untuk bisa menghidupi hidup saya. Dan ketika Tuhan pakai dia, bahkan setiap tahun dia diundang untuk ikut doa pagi di White House. Dia tetap mengingatkan, no, saya pernah jual gorden untuk makan. Kenapa? Dengan adanya demikian dia boleh disadarkan, loh, saya tidak boleh sombong karena saya sampai pada titik ini itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin itu. Maka di sini poin yang pertama, kata humilitas atau humas, mengingatkan kita, humus, mengingatkan kita hanyalah debu dan tanah. Walaupun kita dipakai dari segala kemuliaan, tapi jangan lupa dasar kita hanyalah debu dan tanah. Walaupun kita diberkati luar biasa dalam pekerjaan dan rumah tangga kita, tapi jangan lupa kita hanyalah debu dan tanah. Tidak lebih daripada itu. Maka saya percaya, ketika kita mengingatkan kata humus ini, humility ini, mengingatkan kita bahwa saya juga tidak boleh mengangkat diri saya lebih besar, lebih tinggi daripada sesama saya. Kenapa? Saya debu dan tanah, dia pun hanya sedebu dan tanah. Saya tidak pernah dibuat daripada perak dan emas, dan sesama saya dibuat daripada debu dan tanah. Maka saya mengangkat diri saya lebih tinggi, karena tubuh saya terdiri dari emas dan perak, sedangkan dia hanyalah debu dan tanah. No, Alkitab mengatakan semua manusia diciptakan daripada debu dan tanah. Maka dengan demikian, siapapun dia adalah sesama saya. Siapapun
dia adalah orang yang saya harus hargai. Alkitab katakan dalam bagian yang lain, orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain lebih utama. Amin itu. Saya percaya ketika ada di dalam rumah tangga, suami melihat istri lebih utama, istri melihat suami lebih utama, maka saya percaya di situ rumah tangga itu ada damai di dalamnya. Saya mengatakan begitu bukan karena saya tidak punya pergumulan dalam rumah tangga. Kami punya banyak pergumulan, tapi satu hal, ketika kami belajar rendah hati di hadapan Tuhan, tiap-tiap pagi kami merendahkan hati di hadapan Tuhan melalui firman-Nya. Kami belajar bagaimana mengerti, menanamkan sebuah damai di tengah-tengah rumah tangga. Saya mau tanya buat kita, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Tujuannya hanya satu, memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Bagaimana caranya dia bisa memperdamaikan manusia dengan Allah? Yaitu dengan cara dia merendahkan dirinya. Dia rendah hati. Karena dia rendah hati, manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Artinya apa? Orang yang rendah hati adalah orang yang membawa damai. Maka dengan demikian Amsal katakan, orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menguasai kota. Karena dimanapun dia berada, dia membawa damai. Dia membawa damai. Dia membawa damai. Dan dia sungguh-sungguh damai. Jangan hanya karena damai dengan orang, karena kita mau memanfaatkan orang. Betul? Tapi kita sungguh-sungguh damai sama orang. Oleh karena memang kita sadar siapakah kita. Dia sama dengan saya. Saya harus menghargai dia. Dan kalau saya harus menghargai dia, itu bukan karena ada sesuatu di dalam dirinya, tapi saya menghargai dia oleh karena dia diciptakan sama dengan saya. Ini prinsip utama yang menjadi dasar buat kita. Seorang suami tidak boleh memanfaatkan istri, seorang istri tidak boleh memanfaatkan suami, seorang pelayan Tuhan tidak boleh memanfaatkan sesama pelayan. Saya katakan itu untuk mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan, untuk tidak boleh memanfaatkan sesama hamba Tuhan yang ada di J3, dan juga memanfaatkan jemaat dan majelis dalam setiap pelayanan yang ada. Kita sama-sama semua bukan melayani manusia, tapi kita melayani Allah. Maka dengan demikian, seorang pelayan Tuhan, seorang gereja Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Jujur saja, banyak percekcokan yang terjadi, baik di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayan. Itu kuncinya yang sama. Kita tidak punya kerendahan hati. Ya, itu saja. Maka ini poin yang pertama di dalam kerendahan. Kenapa Paulus katakan? Paulus katakan, hendaklah engkau hidup sesuai berpadanan dengan panggilanmu. Dan sikap hidup sesuai dengan panggilanmu adalah kamu selalu rendah hati. Karena poin yang pertama, rendah hati mengingatkan identitas kita. Siapakah kita? Siapakah kita? Siapakah kita? Kita hanyalah debu dan tanah. Ingat kita debu dan tanah. Ketika saya pakai jas ini mungkin kelihatan ganteng, tapi ingat, saya ini hanyalah debu dan tanah. Jas ini hanya tutup debu dan tanah. Sehingga jangan gara-gara jas saya menjadi sombong, kan? Padahal belum tahu ini jas bagaimana. Bisa saja awal, tapi bisa saja betul. Maka di sini poin yang pertama, ingat, kerendahan hati adalah kunci. Tuhan menilai hidup kita sesuai dengan panggilan. Percuma kita melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa, tetapi tidak ada kerendahan hati dalam hidup kita. Amin. Tuhan memilih hati, dan yang Tuhan tahu adalah kerendahan hati itu sendiri. Yang kedua, yang perlu kita belajar daripada kenapa kerendahan hati adalah kunci pertama hidup kita berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Saya angkat dan kata ini dari bahasa Yunani. Kata rendah hati dari bahasa Yunani adalah kata prios. Kata prios berarti suatu sikap yang aktif dan dinamis dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Kata prios berarti satu sikap yang aktif dan dinamis dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Dan di dalam sikap penyerahan diri itu ada sikap ketaatan yang siap menerima apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Karena poin yang pertama mengingatkan kita, saya hanyalah debu dan tanah. Saya diciptakan oleh Tuhan, saya milik Tuhan, saya dibawa otoritas Tuhan. Maka sikap yang kedua daripada orang yang rendah hati adalah orang yang senantiasa berserah sama Tuhan.
Orang yang senantiasa taat sama Tuhan. Nah, ketika Tuhan berikan perintah baginya, dia siap dengan aktif menjalankan perintah itu. Tanpa terdengar-alih, tanpa dia katakan no. Apa untungnya? Apa ruginya? Tetapi dia hanya senantiasa taat sama Tuhan. Penyerahan diri yang sungguh sama Tuhan. Maka satu hal yang indah, saya mengerti kenapa Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kenapa Paulus mengatakan saya akan memegahkan penjara? Padahal penjara adalah tempat orang narapidana. Tapi kenapa dia menyaksikan bahwa aku adalah seorang penjara? Dia mengalami penjara bukan karena dia membunuh orang. Dia mengalami penjara bukan karena dia mencuri. Dia mengalami penjara bukan karena dia berzina. Tapi dia mengalami penjara oleh karena Injil Tuhan. Dan dengan ketaatan dan penyerahan diri dia kepada Tuhan, dia mengalami tantangan itu. Dia mengalami pergumulan itu. Maka itu menjadi sebuah kemegahan dan kebanggaan di dalam dirinya. Karena ketaatannya dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan, dia mengalami penjara. Artinya apa? Paulus mau menunjukkan ini loh, saya bukan bicara hanya kerendahan hati, tapi buktinya saya rendah hati. Buktinya apa? Saya rela taat sama Tuhan, walaupun saya harus dimasukkan ke dalam penjara. Saya rela mengikuti apa yang Tuhan mau, walaupun itu menyakitkan saya. Saya rela berjalan dengan Tuhan, walaupun itu membuat saya harus dipasung dan harus berada di dalam penjara. Pertanyaannya buat kita, kalau saudara dan saya dalam gereja Tuhan, dan saudara dan saya adalah orang yang rendah hati, pertanyaannya, siapkah kita berjalan dalam kehendak Tuhan walaupun kita disakitkan, walaupun kita mengalami kepedihan, walaupun kita mengalami tantangan, walaupun kita mengalami ujian, walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan? Itu ciri khas gereja Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Dia tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan, walaupun itu menyakitkan sekali. Mana nggak menyakitkan? Paulus rela masuk dalam penjara kan? Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari bagian ini. Apalagi seorang pelayan juga. Ketaatan yang mutlak kepada Tuhan menjadi keteladanan hidup. Kepenyerahan yang diri kepada Tuhan adalah sebuah bukti kita adalah gereja yang sejati. Dan saya percaya itu akan lahir kalau kita rendah hati. Ketika kita rendah hati, bukan rendah hati di hadapan saja manusia, tapi rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dia tidak akan katakan tidak terhadap Tuhan. Karena dia tahu diri, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah Tuhan, saya milik Tuhan. Maka tidak ada kata tidak keluar daripada mulutnya, tetapi kata ya senantiasa ada di dalam mulutnya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang punya kerendahan hati. Jangan sampai di depan dia bilang ya, tapi di belakang dia bilang tidak. Ini bukan rendah hati. Dia bilang oke, jalan, tetapi di belakang tidak jalan. Apakah ini rendah hati? Betul. Bukankah Tuhan berikan contoh dua orang anak? Papanya bilang begitu. Nah, kau tolonglah pergi ke ladang untuk mencari. Anak yang pertama dibilang apa? Iya, Papa, saya pergi. Tapi anak yang kedua bilang apa? Papa bilang anak yang kedua, kau juga pergi ke ladang untuk mencari. Anak yang kedua bilang, tidak, Papa. Tapi apa yang terjadi? Ketika papanya pergi, yang kedua yang katakan tidak, dia menyesal dengan perkataan tidaknya, dan akhirnya dia pergi. Sedangkan yang bilang ya, ternyata dia tidak perjalankan. Saya mau tanya, yang mana yang rendah hati? Awalnya yang katakan tidak, dia menyangkal kan? Dia tidak mau tahu. Tetapi ketika dia menyesali itu, disitulah kerendahan hati terjadi. Dan pada saat dia menyesali itu, walaupun papanya tidak suruh lagi, udah kau pergilah, jangan bilang tidak. Papanya tidak suruh, tapi dia tetap jalan untuk pergi. Inilah ketaatan. Orang rendah hati adalah orang yang tahu. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kesalahannya dan menyadari dirinya. Setelah itu dia taat untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam kehidupannya. Maka saudaraku,
Poin yang kedua mengajarkan kita sesuatu yang ini, bahwa rendah hati adalah kunci hidup kita berpadanan dengan Tuhan. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan mungkin taat sama Tuhan. Tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin hidup berserah sama Tuhan. Tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Saya sudah baca kembali lagi bagian firman Tuhan, dan saya sudah baca kembali lagi dalam kitab Yehezkiel. Dan saya sempat sharingkan ini dengan ibu ketika kami sedang jalan, di mana dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Dan itu masih menjadi sebuah penggalian bagi saya yang begitu dalam, oleh karena penglihatan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi pasal yang keempat sampai dengan pasal yang keenam itu berbicara tentang perintah Tuhan bagi Yehezkiel untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Dalam pemberitaan Yehezkiel tidak datang pakai mimbar langsung dia khotbah. Tapi Tuhan bilang sama Yehezkiel begini, Yehezkiel, tolong kau bikin gambar bangunan atau kota Yerusalem. Yehezkiel gambar. Selesai Yehezkiel gambar, bukan Kiel belum bisa gambar. Dia Pak Alun belum bisa gambar gitu ya. Kalau boleh gambar ya api alun lah yang bisa digambar gitu kan. Selesai dia gambar, kemudian Tuhan bilang sama Yehezkiel, Yehezkiel, kau tolong berbaring di samping gambar yang sudah kau buat itu, kota Yerusalem itu, 390 hari. Berbaring dengan sisi kirimu. Dia berbaring situ 390 hari. Selesai 390 hari, Tuhan bilang, Yehezkiel, tolong berbaring di samping sisi kanannya. Dan kau harus berbaring 40 hari. Dan apa yang terjadi? Selesai itu Tuhan bilang, Kiel, tolong ambil roti dan panggang bakar roti itu di atas kotoran manusia, dan silakan kau makan roti itu. Coba bayangkan. Tapi kita lihat, Yehezkiel tetap tak melakukan itu. Secara pandangan manusia, ini orang ini lagi putuskan. Nah, kenapa dia bikin gambar? Habis gambar dia tidur di situ 390 hari. Setelah itu dia balik lagi selama 40 hari. Setelah itu dia ambil roti, dia bakar lagi di atas kotoran manusia. Habis itu dia makan. Bukan dia ciri-ciri kasih orang apa. Orang Israel lihat ini sudah apa? Ini nabi atau apa? Tapi saudara, kenapa dia tetap melakukan itu? Karena dia tahu, sadar diri, saya ini seorang nabi. Saya ini pelihat Tuhan. Saya ini penyambung lidah Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Maka Tuhan bilang apapun, kalau memang itu tidak sesuai dengan rasio saya pun, saya tetap jalankan. Karena tugas saya bukan tidak, tapi ya terhadap Tuhan. Saya menambahkan bagian firman Tuhan ini. Kalau sudah ulang-ulang, saya bongkar bangkit tentang bagian ini. Tapi saya diingatkan. Saya tidak boleh katakan tidak sama Tuhan kalau Tuhan menaruh saya sebagai gereja Tuhan, dan Tuhan menaruh kerendahan hati di dalam hati saya. Rendah hati yang sejati bukan hanya rendah hati di hadapan manusia, tapi rendah hati yang sejati harus mulai dari rendah hati di hadapan Tuhan. Dan bukti ketaatan kepada Tuhan. Omong kosong kalau kita mengatakan aku rendah hati kepada manusia, tapi di hadapan Tuhan saya tidak pernah taat sama Tuhan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, dalam segi kehidupan kita tidak akan mungkin menjadi seorang yang bisa taat rendah hati kepada manusia kalau kita tidak mulai dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, gereja tidak akan menjadi berkat. Gereja tidak akan bersinar bagi Tuhan. Gereja tidak mungkin diberkati kalau langkah yang pertama gereja tidak punya kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, bagaimana gereja bisa mengampuni? Tanpa kerendahan hati, bagaimana gereja bisa menerima kelebihan orang lain? Tanpa kerendahan hati, bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam hidupnya? Bukankah kalau tanpa kerendahan hati, yang kita mau orang lihat adalah kita, bukan Tuhan yang ada di dalam.
maka saya percaya kita tidak mungkin akan diberkati. Pelayanan tidak akan mungkin diberkati, rumah tangga tidak akan mungkin diberkati, pekerjaan tidak akan mungkin diberkati kalau tidak mulai daripada sikap rendah hati. Dan dalam kerendahan hati ada dua kata, ingat. Kata humus mengingatkan kita jati diri kita hanyalah debu dan tanah. Kita hanyalah debu dan tanah. Dan yang kedua, kata prios mengingatkan kita bahwa kita harus taat sama Tuhan. Gereja yang punya rendah hati adalah gereja yang taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang katakan tidak, jangan paksakan diri di sini. Lebih baik itu Tuhan. Kalau Tuhan katakan iya, jangan dalam kehendak Tuhan. Walaupun itu tidak kita inginkan. Seringkali manusia begini. Kadang manusia menginginkan kebenaran, bukan? Saya tadi malam bahas tentang ini di dalam PA. Tapi saya tidak sampai pada titik ini. Seringkali manusia menginginkan kebenaran. Dan saya jelaskan bahwa ada 3 kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Yang pertama cinta. Dimanapun manusia butuh cinta. Betul? Maka jangan heran, film-film favorit adalah pasti berkaitan dengan cinta. Saya tetap percaya Facebook itu akan orang seringkali baca kalau di situ ada cinta. Apalagi lagu-lagu cinta. Betul? Cinta. Film sehebat apapun kalau tidak ada cinta di dalam dia tidak akan dapat penghargaan. Superman hebat kan? Robocop hebat kan? Goonja hebat kan? Tapi kita melihat film-film itu tidak pernah dapat penghargaan award. Kenapa? Karena tidak ada cinta di sana. Tapi TPI ada film tentang setan-setan bercinta, dia dapat award. Hanya manusia saja. Itu saja. Yang kedua adalah kebutuhan dalam diri manusia adalah kekekalan. Manusia tidak mau habis. Walaupun tubuhnya habis, tapi dia tidak mau namanya habis. Itu butuh kekekalan. Yang ketiga, manusia butuh kebenaran. Tapi ada ironisnya begini. Manusia ingin kebenaran, manusia butuh kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu disampaikan, manusia menolak kebenaran. Kenapa? Karena manusia tidak rendah hati. Dan rendah hati tidak mau menunjukkan sikap dikoreksi. Saya berikan contoh begini. Satu pasangan bagi laki perempuan. Ya, pasangannya laki-laki dan perempuan tak tahu perempuan dan laki-laki. Si laki-laki datang sama perempuan ini. Halo, bolehkah aku terus terang padamu? Silakan. Aku cinta padamu. Ajak dulu ke Ancol kah? Ajak dulu kah? Ke Goa kah? Ajak dulu ke tempat yang lain. Baru bilang, aku cinta kamu. Sungguh-sungguh cinta kamu. Tapi apa yang terjadi? Mau jujur? Perhatikan kalimat ini. Si cewek ini akan bilang, saya jujur sama kamu. Saya katakan kebenaran. Saya gak cinta kamu. Ketika dia bilang dia ada cinta, saudara apa yang terjadi? Sakit hati bukan? Masih dibilang, kuburu kamu. Kenapa dia sakit hati? Itu bukti dia menolak kebenaran. Saya mau katakan, ketika wanita ini bilang aku gak cinta kamu, benar gak? Itu gak benar. Daripada dia bilang cinta tapi hati tidak cinta. Maka akhirnya ketika mulai berjalan, akhirnya muncul laki-laki mulai bertanya, masih gak ada cinta padaku? Lebih baik jujur dari awal, tapi daripada bilang iya tapi hati tidak. Akhirnya berjalan dalam kepalsuan dan kemunafikan, betul? Tapi ketika kebenaran disampaikan, akhirnya kebenaran itu dirasa sebagai sesuatu yang menyakitkan. Nah, akhirnya terjadi penolakan. Maka manusia yang ironis bukan? Kenapa manusia yang laki-laki itu mengalami sakit hati? Nah, kuncinya yang satu. Dia tidak rendah hati untuk menerima kebenaran itu. Padahal sebenarnya kebenaran itu menyediakan sebuah masa depan yang baik bagi dia. Betul? Maka ketika kita katakan, aku cinta kamu, dia bilang iya. Saya gak cinta kamu. Ya, puji Tuhan. Berarti dia bisa puji Tuhan. Betul. Kenapa? Karena ketika dia bilang tidak, itu sebuah kebenaran yang menyediakan masa depan buat kita. Kenapa kita bukan berjalan dalam sebuah kepalsuan dalam bercinta? Iya. Kalau bicara cinta ini karena hati.
Penolakan kebenaran. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya saya seperti Allah, saya pusing. Satu sisi kebenaran mau disampaikan, tapi satu sisi manusia menolak kebenaran. Karena ketika kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, manusia menolak kebenaran itu. Padahal kita melihat manusia membutuhkan kebenaran. Tapi standar manusia sudah punya sebuah kepalsuan di dalam dirinya. Yaitu apa? Dia mau kebenaran yang diterima. Tapi kebenaran manusia bukanlah kebenaran yang sesungguhnya yang harus Tuhan terima di dalam hidupnya. Maka di sini poin ini mengingatkan kita. Orang yang rendah hati, orang yang tidak rendah hati adalah orang yang tidak mungkin taat sama Tuhan. Karena tidak selamanya setiap kehendak Tuhan harus sesuai dengan keinginan kita. Tidak selamanya apa yang Tuhan mau sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak selamanya apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita tidak akan mungkin bisa berjalan dalam ketaatan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena bagi kita, ketika kita taat sama Tuhan, di situ ada pengorbanan, di situ ada sakit hati, di situ ada penjara, di situ ada penganiayaan. Dan saya percaya, kalau tidak sungguh-sungguh menjadi gereja Tuhan, dia tidak akan mungkin berjalan dalam ketaatan yang sesungguhnya. Bahkan setiap kali kebenaran datang, dia akan tolak kebenaran itu karena dia merasa disakiti oleh kebenaran itu sendiri. Kunci kerendahan hati itu adalah kunci segalanya buat gereja Tuhan untuk bisa bersinar bagi dunia. Mau rumah tangga baik, rendah hati. Mau pelayanan baik, rendah hati. Amin. Mau pekerjaan baik, rendah hati. Lalu kita bilang Ohio gozaimasu, dia begini. Konnichiwa, dia begini. Kenapa? Bukan mereka kita yang begini, kok dia yang begini. Dia capek sendiri, begitu kan? Kita bilang konbawa, dia begini. Kita itu urusan dia. Yang penting kita jalankan tanggung jawab kita, bukan? Dia itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita tetap menunjukkan sikap rendah hati. Jangan sampai kita bilang, ayo gozaimasu, dia langsung begini. Kita juga begini. Supaya balance. Kenapa begitu Pak? Supaya balance. Dia kalau ke kanan, saya ke kiri supaya balance. Ya. Yang repotnya adalah ketika kita kalau bawa dia begini, lu dalam kita nurutkan, kita nadu di sana gitu ya, karena nggak lihat jalan. Maka di sini mengingatkan kita, apapun yang terjadi, rendah hati membuat kita, hati kita tetap dingin, hati kita tetap hangat, dingin dan hangat bagaimana? Hangat dalam relasi, betul ya? Dingin dalam pengertian tak cepat baik kita, betul? Nanti suatu ketika saya akan bicara tentang emosi, karena memang saya orang yang sering kali emosi. Nah, karena emosi sebenarnya tidak memberikan emosi yang melebihi tingkat tertentu. Dia tidak pernah memberikan sebuah faedah di dalam hidup orang percaya. Saya akan kupas itu dalam sebuah momen yang lain. Maka di sini mengingatkan rendah hati dalam hidup. Kalau kita mau jalan dan kita mau maju, kita mau dipelihara oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, saya percaya kerendahan hati adalah kunci dalam hidup. Gereja bisa menjadi berkat. Itu rendah hati. Ya, betul. Di rumah kami, saya lagi perbaiki sepeda. Suatu ketika saya lagi perbaiki sepeda Ales. Kemudian dari tempat sini saya pindahin ke sini, karena di sini banyak sepeda, di sini kosong. Kemudian saya bongkar sepedanya Ales untuk pasang kembali karena ada yang ini gitu ya, salah. Didorong kok nggak berjalan gitu ya. Saya pasang lagi. Saya bongkar bangkit, tiba-tiba ada nenek satu lewat bawa sepeda. Dia mau parkir di situ. Saya pikir dia parkir di pojok situ, tapi dia datang parkir di tempat di mana saya kerja langsung. Dia kaget dengan saya. Langsung dia bilang, Haji Koji katanya. Kalau artinya Haji Koji. Kemudian saya berdiri dengan komen saya dan Haji Koji. Kemudian habis itu saya datang, gomenasai. Namanya Haji Koji. Koji
Maksudnya bedanya kenapa waktu itu di sana, sekarang kamu lagi di sini begitu. Kemudian saya menyelesai. Habis itu saya lihat Joko Bishop naik ke atas. Saya lihat Ansel keluar karena Oma ini saya lihat dia suka sekali sama Ansel. Pas saya keluar, pas dia keluar juga, langsung dilihat saya. Tapi dia lihat Ansel, kau ini papanya juga dong. Iya, kita memahami. Nah, kita sadar, saya baru di sana, toh. Ini pengenalan identitas. Saya dan keluarga baru di sana. Yang kedua, saya orang asing. Itu menyadarkan saya. Bisa saja saya bilang, loh, ini kan saya lagi perbaiki sepeda, bukan saya taruh di sini. Di sini kan kosong. Saya tahu kamu parkir di sana. Saya punya alasan bukan? Tapi membangunnya bagaimana? Itu masalahnya. Dan memang nggak tahu bahasanya pagi juga untungnya kan? Bagaimana saya jelaskan panjang lebar seperti itu? Haji kocaknya susahnya minta. Bagaimana saya menjelaskan itu? Dan bisa saja saya telepon Bunga Joy dan tolong ngomong sama dia. Bisa saja. Mulai dia kan fasih. Memang beda-beda tipis kali. Maksudnya kalau dia tidak terjemahin sih sama, tapi dia terjemahin lancar sekali biasanya. Iya. Saya punya alasan, banyak alasan yang bisa membela diri saya. Tapi saya sudah mengenal identitas diri, membuat kita akhirnya redam. Betul? Membuat kita bisa redam. Dan akhirnya di situ kita bisa mengenal jati diri dan kita bisa menjaga relasi kita dengan orang lain. Tapi kita tidak akan mungkin melakukan itu kalau kita tidak pernah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu kunci buat kita. Maka mari kita belajar untuk terus maju dalam dua pengertian ini, dalam kerendahan hati. Ingat kita hanya ribu dan tanah. Yang kedua ingat kita harus taat sama Tuhan. Dalam rendah hati. Alkitab katakan iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dari setan binongko, dari diabolos itu. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak boleh lebih dari itu. Karena Alkitab katakan lebih dari itu adalah dari setan. Kita bukan hamba setan. Gereja adalah hamba anak Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah hamba-hamba Tuhan. Maka mari kita belajar untuk terus berjalan di dalam pengertian kerendahan hati ini. Mari semoga kita bangkit berdua. Mari kita bangkit berdiri. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita tidak kebetulan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Di mana kita adalah gerejanya. Dan kepala gereja adalah Kristus. Dan Kristus telah memberikan contoh dan teladan buat gerejanya untuk belajar meneladani Kristus, karena Kristus telah merendahkan dirinya sebagai bukti kerendahan hatinya untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada damai. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada berkat. Di mana ada kerendahan hati, di situ tidak ada kebencian dan dendam. Di mana ada kerendahan hati, di situ tidak ada kesombongan dan lain sebagainya. Dan saya percaya kerendahan hati membawa gereja bersinar bagi dunia ini. Maka mari kita hidup dalam panggilan ini. Suami hidup di dalam kerendahan hati kepada suami istrinya. Istri belajar dalam kerendahan hati kepada suaminya. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan pun kita sungguh-sungguh belajar dalam kerendahan hati. Karena kita tidak pernah lebih daripada orang lain. Karena Allah menciptakan kita sama dari debu dan tanah. Saya berikan waktu buat saudara, jemaat Tuhan kita semua. Jikalau dalam hidup kita mungkin masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada kesombongan, masih ada hal-hal yang menunjukkan bahwa kita bukan gereja Tuhan, hari ini katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Mungkin dalam hidup kita belum memiliki ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin ada saatnya kita katakan ya, tapi di belakang kita katakan tidak. Dan kita masih hidup di dalam kebohongan dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan katakan bahwa semua itu kepada Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Hendaklah kita katakan ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak dalam hidup kita. Saya berikan kesempatan berjemaat Tuhan berdoa masing-masing. Yang mengenal dirimu adalah dirimu dan Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan damai buat kita. Tuhan mau memberikan berkat buat kita. Tuhan mau memberikan pemulihan dan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Bapa di surga, Engkau menilik hati dan batin kami. Engkau menilik hidup kami. Engkau menilik hidup hamba-Mu yang Kau pakai ini. Engkau menilik semua kami jemaat Tuhan. Engkau menilik kami karena Engkau memanggil kami menjadi gereja-Mu. Dan ketika Engkau memanggil kami menjadi gereja-Mu, Engkau menjadi kepala gereja itu sendiri. Dan Engkau merindukan kami hidup sesuai dengan panggilan yang Kau berikan buat kami. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami salah satu kunci supaya kami hidup sesuai dengan panggilan kami di hadapan Tuhan, yaitu kami harus belajar rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi akibat kami rendah hati di hadapan Tuhan, kami boleh sungguh lagi menciptakan damai di tengah-tengah sesama kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hidup kami melupakan identitas kami, bahwa kami hanyalah hamba, kami hanyalah debu dan tanah. Dan seringkali kami mengangkat diri kami lebih tinggi daripada orang lain. Seringkali kami mengangkat diri kami lebih tinggi daripada Tuhan, supaya orang memandang hidup kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, karena itu satu pemberhalaan diri di hadapan Tuhan. Kau tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam gereja. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hidup kami, kalau kami tidak punya kerendahan hati, seringkali kami tidak taat sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Ajarkan untuk taat seperti Yesus, taat sebagaimana Paulus. Walaupun dalam ketaatan itu sesuatu yang menyakitkan, tapi kami tidak boleh menolak kebenaran yang sesungguh daripada Tuhan. Kami tetap berjalan di dalamnya. Dan kami percaya ketika pengertian-pengertian ini kami terapkan dalam rumah tangga kami terapkan dalam pekerjaan kami terapkan dalam pelayanan kami terapkan di dalam relasi pergaulan kami percaya kami akan terus menjadi gereja yang bersinar bagi banyak orang. Dan bahkan dimanapun kami berada, orang merasakan damai di sana, orang merasakan kebahagiaan di sana, orang merasakan berkat Allah di sana. Karena setiap kehidupan kami memancarkan Kristus di dalam ketaatan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat Tuhan. Jadikan kami terus-menerus bertumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan yang sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau memanggil gereja bukan hanya untuk gereja itu sendiri, tapi bersinar bagi dunia ini. Perbarui karakter hidup kami, perbarui seluruh proses worldview kami, Tuhan, perbarui seluruh paradigma kami. Dan biarlah dengan demikian hidup kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami saat ini juga berdoa bagi jemaat Tuhan. Kami bersyukur buat karya Tuhan yang Tuhan buat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik itu Tuhan boleh sungguh lagi memberikan kesehatan buat mereka. Tuhan boleh karuniakan pekerjaan buat mereka. Tuhan karuniakan umur panjang buat semua. Tuhan boleh karuniakan kebahagiaan dan sukacita. Tuhan boleh berikan kemenangan demi kemenangan bagi jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Kami bersyukur buat topangan tangan Tuhan yang Kau berikan bagi semua jemaat Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan demi kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau, karena kami tahu kami tidak pernah berkuasa untuk hidup kami ini sendiri, tapi Engkau yang berkuasa dan menetapkan setiap langkah hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa menantang akan setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami hanya mengingat beberapa orang. Kami menatang akan Pak Georgie bersama dengan anak kami Jiro ke dalam tangan kasih-Mu yang mengalami sakit. Kami juga berdoa menatang akan jemaat Tuhan yang lain yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah jamah setiap pribadi di dalam belas kasihan-Mu. Allah berikan pemulihan, sehingga dengan demikian mereka boleh mengalami pemulihan yang sungguh di dalam Tuhan. Kami menatang akan suami kekasih daripada Ibu Ratna. Tuhan, kami mengasihi dia, tapi kami percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi dia. Apapun seluruh keberadaan di hidup hamba-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah terus memberikan kesehatan dan kekuatan baginya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga menatang akan jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan mereka. Engkau mengerti akan kesulitan pekerjaan mereka. Kami menatang mereka satu persatu di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh sungguh lagi memberkati mereka. Allah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar kabar Tuhan bahwa rencananya Toyota akan pindah hari pekerjaannya, di mana akan pindah ke hari Sabtu dan hari Minggu Tuhan. Kami melihat ada beberapa jemaat Tuhan yang bekerja di perusahaan Toyota, dan kami melihat ini satu kesulitan bagi gereja Tuhan. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap siasat iblis yang menggagalkan setiap anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, kami tolak semuanya, dan biarlah kasih karunia Allah boleh bekerja di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk boleh sungguh lagi mengembangkan gereja Tuhan ini. Bahwa kami tidak patah semangat dan tawar hati, tapi bahwa kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Apapun yang Tuhan izinkan itu baik adanya dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Kami saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, secara khusus saudari kami Ola. Kami menatang dia dengan segala pergumulan yang ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kuatkan dia, Allah sungguh hiburkan dia, dan Allah sungguh membawa dia menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam setiap proses kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buatnya. Setiap pribadi yang terlibat di dalam semua hal ini, Tuhan, Engkau sungguh menggenggam hati mereka dan pikiran mereka, sehingga setiap keputusan mereka keluar di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hati anak-Mu, angkat iman anak-Mu, angkat hidup anak-Mu untuk terus taat kepada Tuhan, dan boleh terus memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa menatang jemaat Tuhan yang bergumul dengan rumah tangga mereka. Mungkin istri menggumuli suami, suami menggumuli istri, dan juga kedua orang tua menggumuli anak-anak dan masa depan anak-anak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau ubahkan setiap pribadi dalam rumah tangga, dan kami rindu damai dan sukacita Allah boleh menetap dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kesulitan-kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mencukupkan semuanya. Makan minum tiap-tiap hari, kami rindu Tuhan boleh cukupkan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menatang jemaat Tuhan, Engkau mengerti setiap kekhawatiran yang ada di dalam diri mereka. Engkau mengerti setiap keputusasaan yang ada di dalam hidup mereka. Maka kami tolak segala kekhawatiran dan keputusasaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah gantikan pengharapan yang sejati, karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hati. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kami semua para pelayan Tuhan. Ikat kami terus di dalam kasih Tuhan. Engkau boleh sungguh lagi bawa kami terus setia di dalam pelayanan-Mu. Dan bawa kami memiliki satu pandangan bahwa hidup kami untuk Tuhan dan bukan untuk kami dan bukan untuk sesama saja, tapi hanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar di dalam kehidupan kami, ketika kami memuliakan nama Tuhan, kami percaya kami akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami akan menjadi berkat buat satu dengan yang lain. Dan kami percaya itu terjadi oleh karena kerendahan hati yang Kau taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Biarkan Roh Kudus membimbing hidup kami. Biarkan Roh Kudus menyelesaikan bagian-bagian yang tidak perlu di dalam hidup kami. Sehingga biarlah anugerah-Mu yang boleh sungguh lagi masuk dalam hati kami dan boleh menetap di dalam setiap batin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dosa jahat. Kami mohon dengan berjalan dan kuasa dan kemuliaan. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan berada di sana, menghormati dan mengasihi. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Amin. Silakan duduk kembali, saya silakan.